Kemarahan warga Amerika Serikat soal Gaza bisa berdampak pada pilihan mereka saat pemilihan presiden. Hal ini bisa dilihat pada warga Muslim dan Arab yang terkonsentrasi di salah satu negara bagian penentu, yakni Michigan. Selengkapnya berikut laporan jurnalis VOA untuk Anda. Dearborn, Michigan dikenal sebagai ibu kota Arab di Amerika Serikat. Di negara bagian Michigan ini ada sekitar 400.000 warga keturunan Arab. Banyak di antara mereka keras mengkritik kebijakan Amerika di Gaza. I'm not happy with what's happening, and I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon. Even if Kamala Harris comes into play, I don't think she's going to be capable to do a whole lot of change. I will not be silent. Tim kampanye Kamala Harris membidik warga Dearborn dengan iklan menunjukkan simpati capres Partai Demokrat ini atas penderitaan di Gaza. Vice President Harris has chosen a side. Namun kelompok politik yang terkait Partai Republik juga mentarget mereka dengan iklan yang menyorot dukungan Harris untuk Israel dan bahwa suaminya Doug Emhoff seorang Yahudi. We can trust she'll always support Israel. Iklan ini tampaknya membidik 100.000 warga Michigan yang memilih opsi tak berkomitmen dalam pemilu pendahuluan Demokrat guna memprotes dukungan pemerintahan Biden terhadap Israel. Ketika Harris mengunjungi Michigan pertengahan September, para aktivis gerakan ini mengumumkan mereka tak akan mendukung Harris. Myself, a Palestinian American, that I've been a lifelong Democrat. I would love to be part of the voting bloc that elects the very first Black female president. But Vice President Harris has not shown me that she will protect people I care about. Harris mengaku mendukung keamanan Israel sekaligus hak warga Palestina. Meski tak mendukung Harris, gerakan ini juga menentang Donald Trump yang mereka khawatirkan akan lebih lagi mendukung Israel. Kelompok pro-Palestina lainnya, Abandon Harris atau Tinggalkan Harris, bergerak guna memastikan ia kalah, meski jika akibatnya Trump menang. I don't think there's any difference in policy when it comes to Palestine or foreign policy when you talk about these two. They're equally evil. Kelompok ini menganjurkan pemilih mendukung capres partai ketiga yang anti perang, termasuk kandidat Partai Hijau Jill Stein. Jajak pendapat menunjukkan bahwa di Michigan, Trump dan Harris sama dukungannya. Tahun 2020, Biden unggul melawan Trump dengan 154.000 suara lebih banyak. Tahun 2016, Trump unggul dibandingkan Hillary Clinton dengan hanya 11.000 suara. Namun kehilangan suara karena Gaza bukan otomatis Harris kalah di Michigan. Serikat Buruh Industri Otomotif, kelompok berkekuatan politik besar di Michigan, telah mendukungnya. Tim kampanyenya juga menggalang dukungan pemilih kulit hitam. If the black turnout goes up and Arab American voting goes down for the Democrats, will those cancel each other out? I don't know. With the unions out there banging on the doors and doing everything they can, the UAW, that's going to make a difference. Variabel lain jika Trump berhasil merangkul pemilih keturunan Arab dan Muslim. Amir Ghalib, wali kota Hamtramck keturunan Yaman, mendukung Trump setelah bertemu dengannya minggu lalu. Dukungan ini bermakna simbolis. Hamtramck, kota di dekat Dearborn, berpenduduk 30.000 jiwa, banyak di antaranya Muslim. Inilah satu-satunya kota di Amerika yang seluruh anggota Dewan Kotanya pemeluk Islam. Dari Dearborn, Michigan, Patsy Widakuswara, Rifan Dwi Astono, VOA. Tetap bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Selesai jeda akan ada informasi, aksi helikopter tempur dan robot anjing membuka pameran kedirgantaraan dan pertahanan Afrika Selatan. Usaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis,
dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Kawal terus Pilkada Serentak 2024 dan jadilah yang pertama tahu berita dan informasi teraktual serta komprehensif. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi bakal calon terkuat di Bursa Pilkada Jawa Barat. Seputar pelaksanaan Pesta Besar Demokrasi Daerah tingkat 1 dan 2 se-Indonesia. Pilkada Jakarta, Saudara, PDI Perjuangan merespons positif Partai Nasdem yang mengusung Anies Dalam Baswedan. Rumah Pilkada, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Transisi pemerintahan di Indonesia akan segera terbentuk. Pelantikan anggota MPR, DPR, DPD periode 2024-2029 akan menjadi pertanda dimulainya pengawasan kinerja pemerintahan baru. Saya bersumpah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Langsung dari Gedung Rakyat Senayan, Jakarta. Ikuti laporan khusus pelantikan Wakil Rakyat Selasa 1 Oktober pukul 8 pagi live di Kompas TV. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tragedi 4 warga meninggal tertabrak kereta api di Karawang, Jawa Barat menambah daftar panjang kecelakaan si ular besi. Benarkah dampak minim ruang terbuka? Gugur di usia muda, sosok pemberani Pierre Tendean mengubah sejarah bangsa Indonesia. Sementara Sang Jenderal A.H. Nasution selamat dari upaya penculikan dan pembunuhan, memiliki jasa besar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Nas itu adalah salah satu penyelamat NKRI. 60 menit special report, Minggu 29 September pukul 6 petang di Kompas TV. Kawal terus jalannya penyelenggaraan negara. Ketahui informasi seputar lembaga legislatif masa bakti 2024-2029. Mulai dari serba-serbi pelantikan, mekanisme pemilihan pimpinan, kualitas kaderisasi, peta koalisi dan oposisi, program 5 tahun ke depan, hingga sejarah dan citra wakil rakyat. Ikuti Selamat Bekerja Wakil Rakyat, Selasa 1 Oktober pukul 12 siang. Live di Kompas TV. Di tempat lahir bahasa Indonesia, Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, seorang perempuan bangsawan menjadi penggawa sastra Melayu kuno. Karyanya adalah senjata untuk memperjuangkan kemuliaan kaum Hawa sekaligus melawan kolonialisme Belanda. Perempuan-perempuan Nusantara, Aisyah Sulaiman, penggawa sastra Melayu dari Riau Lingga. Minggu 29 September pukul 9 pagi di Kompas TV.